bapak ini tadi bertanya lagi, Bu, ayo Bu saya antarkan pulang, nanti sampai di sini kesasar loh, ini sudah malam sekali soalnya. Nah tetap ibu yang gendong bayi ini nggak menggubris sama sekali. Akhirnya si bapak yang pencari kodok ini berpikir, wah mungkin ini orang punya masalah, orang stres gitu. Akhirnya ditinggal. Saat perjalanan menjauh dari ibu ini, tiba-tiba sosok ibu yang menggendong bayi ini ketawa. Kisah ini kan berasal dari sobat kembara yang bernama Alkanovi. Dia ini ingin menceritakan kisah di masa lalunya yang ketika kita membaca email ini, saya sendiri ngerasa ada kesedihan yang mendalam karena ini menyangkut tentang kehidupan masa lalu dia dan cerita tentang keluarganya, terutama ibunya. Jadi si Novi ini berkata pada Kembara Sunyi bahwa cerita ini baru pertama kali ia bagikan ke Kembara Sunyi dan sebelum-sebelumnya belum pernah diceritakan pada siapapun. Kisah ini berawal ketika Novi saat kecil dia hidup bersama satu orang ibu dan satu orang neneknya di sebuah rumah yang sangat sederhana di salah satu desa di Salatiga. Ibunya berprofesi sebagai tukang cuci di rumah orang gitu, di rumah tetangga, dan neneknya profesinya sebagai buruh tani yang garap sawah orang. Jadi hari demi hari itu mereka lalui dengan sangat sederhana sekali. Kadang bisa makan satu kali dalam sehari aja sudah sangat bersyukur sekali waktu itu. Nah, seringkali Novi kecil itu sering mengikuti ibunya bekerja. Jadi saat ibunya kerja di rumah tetangga, nyuci baju, menata baju dan mencetrika baju itu, Novi sering berlari-lari dan godain ibunya. Tapi ibunya Novi tetap memperlakukan Novi dengan sabar dan sama sekali tidak pernah marah gitu loh. Itu yang membuat Novi sangat terkenang bahkan sampai hari ini. Menginjak usia SD, beban ekonomi semakin bertambah. Ibunya terpaksa semakin menambah jam kerjanya pada waktu itu. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan ibunya di luar, mencuci baju orang, terus ya membantu apapun yang ia bisa asalkan dapat uang halal. Nah, menginjak SD itu ada satu kejadian di mana Novi melihat ibunya mengemas barang. Pada satu malam itu ibunya mengemas barang-barang yang ada di kamar pada sebuah tas besar gitu. Baju dimasukkan, peralatan mandi, peralatan apapun dimasukkan di situ. Baju, pakaian untuk seolah-olah ibunya ini akan pergi jauh gitu. Waktu itu Novi cuma bisa melihat ibunya dari jauh. Tapi
mau bertanya pada ibunya itu dia juga takut. Dia tidak punya keberanian untuk tanya ke ibunya, ibu mau kemana, tidak berani. Tapi dia tanya ke neneknya, nek, ibu mau kemana tuh nek? Ibu mau pergi cari uang untuk Novi, biar Novi nanti bisa beli mainan, bisa buat beli buku. Novi tunggu di rumah ya. Ibu mau pergi kemana nek? Emang mau pergi jauh kok bawa baju banyak? Iya, nanti selama ibu pergi Novi sama nenek ya. Nah, si Novi cuman mendiam, tidak tahu mau jawab apa. Dan ketika ibunya sudah siap, ibunya pamit ke neneknya Novi. Nek, tolong jaga Novi ya nek. Nanti kalau butuh apa-apa, aku akan kirim surat. Nanti aku akan kirim uang lewat wesel, karena saat itu neneknya belum tahu tentang bank. Nah, pergilah ibunya itu, ada satu mobil besar mewah gitu masuk ke desanya Novi, mau berhenti persis di depan rumah Novi, dan turun satu orang tinggi besar dengan pakai jas parlente dan rambut yang klemis gitu, dan satu orang perempuan yang berdandang seperti wanita yang kaya raya gitu. Dia turun, kemudian ibunya Novi masuk dengan tas besarnya itu, masuk dalam mobil dengan terburu-buru. Terus dia cuman pesan ke Novi, Novi, selama ibu pergi kamu harus nurut sama nenek ya. Apapun perintah nenek kamu harus turut, dan kamu jangan nakal, jangan ngerepotin nenek. Nanti ibu akan kirim surat ke kamu, ibu akan kirim uang untuk kehidupan kalian di sini. Akhirnya di situ Novi merasa akan berpisah dengan ibunya. Dilihatnya dari kejauhan, mobil itu pergi semakin jauh, semakin hilang dari desa. Hari itu dia terakhir kali ketemu ibunya, dan dia tidak tahu ibunya pergi kemana. Yang dia tahu, ibunya pergi bersama satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang kaya raya dengan mobil yang mewah itu. Di malam kedua, ketika ibunya pergi, Novi nunggu di depan pintu sambil melihat ke arah luar, berharap ibunya pulang. Karena pada jam itu biasanya ibunya pulang dari rumah tetangga, dari nyuci baju, biasanya pulang segitu. Ditungguin, dinanti-nanti ibunya belum juga datang. Akhirnya si nenek ini bilang ke Novi, kamu nungguin siapa Nov? Nungguin ibu. Udah, ibumu ndak pulang, udah sama nenek, ayo nenek koloni gitu. Jadi tidurlah dia. Setiap malam berlangsung seperti itu. Novi nunggu di depan rumah, di depan pintu sambil melihat ke arah luar, berharap ibunya pulang hari itu. Ternyata ibunya ndak pulang. Kejadian itu berlangsung sampai Novi menginjak SMP. Ketika Novi menginjak SMP, ibunya sering kirim surat ke dia. Tapi dia masih belum juga tahu, si Novi masih belum juga tahu di mana posisi ibunya hari itu. Yang dia tahu, ibunya sering kirim surat dan sering kirim wesel untuk neneknya. Jadi kehidupan Novi dan neneknya ini hanya bergantung pada wesel kiriman ibunya. Menginjak SMA, Novi punya HP yang nggak terlalu bagus, tapi cukup untuk bisa telepon atau berkomunikasi dengan ibunya. Jadi hampir 2 hari sekali Novi ngasih kabar ke ibunya tentang kondisi rumah, kondisi sekolahnya, dia kenal dengan siapa, sahabatnya siapa, dia cerita berhari-hari, dan dia kangen betul kondisi ibunya seperti apa sekarang. Sampai-sampai ada satu kejadian di mana dia itu lupa betul wajah ibunya, karena saking lamanya dia tidak pernah melihat wajah ibunya. Nah, pada satu SMA itu ada satu kejadian di mana neneknya sakit. Neneknya sakit, kemudian Novi memberi kabar ke ibunya bahwa, Bu, nenek sakit, ibu kapan pulang? Ibunya cuma ngasih kabar, Novi, tolong rawat nenek dengan baik. Kalau butuh biaya yang lebih, ibu bisa kirim. Sementara ibu belum bisa pulang ya nak. Novi, tolong rawat nenek sebaik mungkin gitu. Jadi hampir beberapa bulan neneknya sakit terbaring di kamar itu. Terus pada satu kejadian neneknya semakin parah dan neneknya meninggal.
Jadi pada saat neneknya meninggal, Novi sedih sekali karena setiap hari selalu dihabiskan waktunya dengan nenek ini. Pulang dari sekolah, yang menyediakan makan neneknya. Kalau mau kemana, yang nemenin ngobrol neneknya. Setiap malam kalau mau tidur, yang ngeloni juga neneknya. Jadi hari itu dia merasa kehilangan satu sosok, yaitu neneknya. Neneknya hari itu meninggal, dan Novi mengasih kabar ke ibunya bahwa ibu, nenek meninggal, ibu kapan pulang? Hari itu ibunya tidak pulang. Dia kecewa betul sama ibunya. Kenapa kok ibu nggak pulang padahal nenek meninggal gitu. Nah, ketika tahlilan digelar, hari pertama, hari kedua, ibunya belum juga pulang. Di hari kelima ada tahlilan, proses tahlilan digelar itu, ibunya pulang. Dari kejauhan ada sebuah mobil mewah yang mengantar ibunya. Ada sosok ibu yang turun dari mobil mewah itu dengan dandanan yang dan serba mewah, dengan pakai tas yang diseret itu. Ada seorang ibu-ibu yang putih wajahnya, rambutnya panjang dan cantik sekali. Awalnya Novi mengira itu bukan ibunya, karena saat pertama kali ibunya meninggalkan rumah itu, ibunya dengan penampilannya biasa-biasa aja, nggak secantik itu, kulitnya juga nggak seputih itu. Tapi ketika perempuan ini datang menghampiri Novi dan memeluk Novi, Novi gimana kabarmu nak, ini ibu gitu. Disitulah dia yakin bahwa perempuan ini adalah ibunya. Nah, pada saat itu Novi menangis bahagia, juga seneng campur aduk. Di satu sisi ibunya pulang, tapi di satu sisi yang lain neneknya meninggal. Tapi minimal itu bisa menghibur hati Novi kala itu. Dia lihat ibunya ada yang berbeda, yaitu perut ibunya ini yang hamil. Jadi Novi yang kala itu SMA, dia bahagia banget bahwa sebentar lagi dia punya adik, tanpa dia berpikir siapa ayah dari adikku ini atau siapa suami ibuku. Dia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Yang dia pikirkan adalah ibunya sudah kembali ke rumah dan dia akan menghabiskan waktu bersama ibunya setelah ini gitu. Hari-hari berlalu, ibunya tidak kembali lagi pergi ke kota yang kerja itu. Dia tetap kerja di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Ada suatu hari di mana dia melihat ibunya membuka tas koper yang besar, isinya uang semua. Uang yang tumpukan kertas yang banyak sekali itu. Dilihat dari jauh Novi, terus nggak lama ibunya manggil Novi, "Nov, ini uang hasil kerja ibu selama ini. Ini uang untuk masa depanmu, nanti bisa kamu gunakan kuliah atau keperluan yang lain. Ya, ini hasil kerja keras ibu, kamu jaga baik-baik, kalau kamu butuh kamu pakai." Ibunya bilang seperti itu. Hari-hari itu dilalui Novi dengan sangat senang sekali bersama ibunya. Jadi kemana-mana dia pergi bersama ibunya, naik becak, ke pasar atau ke warung bersama ibunya. Di suatu pagi ketika ibunya jalan-jalan kecil atau olahraga kecil di depan rumah itu, dengan perut yang sudah sangat membesar dan hitungan minggu sebelum melahirkan itu, ibunya olahraga kecil di depan rumah itu. Dilihatnya ibunya jalan pelan-pelan, sambil jalan pelan. Ketika itu Novi melihat ibunya terjatuh di depan rumah. Waktu itu dia kaget dan cepat-cepat dia panggil orang kampung untuk nolong ibunya. Ibu gitu. Diangkatnya, dipopong sama orang kampung menuju ke rumah, tapi badan ibunya ini seperti dingin. Dan dia memutuskan untuk membawa ibunya ke puskesmas. Dia panggil becak untuk datang, dinaikkan ke becak, berjalanlah ibu dan Novi ini menuju ke puskesmas. Jadi selama perjalanan itu, yang sebenarnya puskesmas tidak terlalu jauh dari rumah, tapi Novi merasa sangat jauh sekali. Mungkin karena kondisi jalan yang tidak bagus dan naik becak yang pelan itu. Jadi selama perjalanan itu dipegang badan ibunya itu yang semakin dingin, dan ibunya seperti pingsan gitu. Ketika sadar, Novi mencoba menuntun ibunya dengan bacaan-bacaan, "Bu, istighfar ya, istighfar." Ibunya istighfar, "Astagfirullahaladzim." Dibacakan, "Bu, nyebut la ilaha illallah." Jadi sepanjang perjalanan itu ibunya Novi dituntun kalimat-kalimat.
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sampailah mereka di sebuah puskesmas di desa itu. Jadi pihak rumah sakit langsung gerak cepat untuk menangani ibunya. Ternyata takdir berkata lain. Ibunya meninggal hari itu. Ibunya dinyatakan meninggal serta bayi yang ada di dalam kandungan meninggal. Hari itu dimana saat ibunya meninggal dan janin yang ada di kandungan ibunya dinyatakan meninggal juga, Novi seperti kehilangan dunia. Dunia itu seperti gelap gitu. Dia ngerasa seolah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia itu. Dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, kedepannya dia harus mau ngapain, kemana, dia nggak punya pikiran sama sekali. Yang dia tahu dia sedih setelah kehilangan neneknya. Hari itu dia kehilangan ibu dan calon adiknya. Ya sedih bukan main. Jadi dia hanya hidup sebatang kara hari itu. Dan segera jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Dan ada kepercayaan di desa itu memang yang ketika ada seorang perempuan yang meninggal bersama janinnya, maka harus disediakan perlengkapan bayi seperti popok, baju bayi dan lain-lain, selendang terutama, itu untuk dimakamkan satu liang lahat bersama ibu dan janinnya itu. Nah, dikarenakan hal itu belum ada persiapan, maka jenazah ibunya didiamkan dulu untuk nunggu esok harinya. Begitu esok harinya perlengkapan bayi sudah terpenuhi, dimakamkan ibunya. Malam hari digelar tahlilan seperti biasa. Hari itu Novi masih kalut dengan kesedihannya, nggak tahu lagi harus kemana, dan dia belum punya rencana ke depannya mau kemana, karena dia hidup sebatang kara seorang diri, tidak punya saudara dan lain-lain. Nah, selain kesedihan yang Novi alami, ternyata juga ada berita miring yang terjadi dengan ibunya yang sudah meninggal ini. Malam itu ada salah satu orang warga yang melihat sosok perempuan berbaju daster putih duduk selonjor di depan rumahnya sambil ngendong bayi dengan wajah yang pucat gitu. Satu warga ini ketakutan ketika melihat sosok perempuan itu. Sundel bolong, sundel bolong. Dia lari ke desa sambil mengabarkan berita ini ke seluruh warga. Jadi warga desa mulai desas-desus, mulai muncul desas-desus bahwa ada sundel bolong di rumahnya ibu. Ibu itu jadi sundel bolong gitu, yang meninggal dengan janinnya itu. Nah, Novi yang dengar kabar ini terasa sangat terpukul sekali gitu loh. Selain dia baru saja kehilangan ibunya, muncul berita bahwa ibunya sekarang jadi hantu gentayangan, sundel bolong. Di situ dia nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Yang dia ngerasa dia buntu, nggak tahu harus ngapain, mau bicara juga mau bicara sama siapa. Sedangkan tetangga juga menganggap Novi ini yang sebelah mata gitu loh. Jadi dia hanya meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kalau memang ibuku seperti itu, tolong jauhkanlah fitnah ini ya Allah. Jangan sampai orang kampung ini termakan fitnah yang seperti ini. Karena aku yakin ibuku itu orang yang baik, ibuku bukan orang yang jahat. Nggak mungkin ibuku gentayangan. Ibuku sudah tenang di sana. Novi bilang seperti itu dalam doanya. Setiap setelah selesai sholat, Novi selalu berdoa seperti itu. Hari kedua ketika tahlilan digelar di rumahnya itu, ada beberapa warga yang ikut tahlilan itu mencium aroma melati yang sangat pekat sekali. Gitu. Jadi saling berbisik-bisik ketika tahlilan, bau melati, bau melati. Jadi sampai seketika itu satu ruangan bau melati yang sangat pekat gitu, sampai yang membuat mual. Jadi saking wanginya sampai orang-orang ini mual dan pengen muntah gitu. Jadi suasana tahlilan malam itu menjadi riuh oleh warga yang bau melati itu. Bau melati kembang. Nah, ada salah satu ustadz yang memimpin tahlilan itu, udah tenang bapak-bapak, tenang, tidak ada apa-apa, sudah, ayo kita lanjutkan tahlilannya gitu. Nah, kejadian itu semakin menambah desas-desus warga. Jadi ibunya Novi yang baru saja meninggal itu dituduh menjadi penyebab sundel bolong. Sundel bolong itu menghantui warga. Itu ya ibunya Novi itu. Jadi ketika beberapa hari setelah kejadian itu, ketika Novi mau keluar dari rumah itu selalu dicemooh gitu. Anak sundel bolong. Ibumu itu sundel bolong, gentayangan.
Jadi dia ngerasa nangis dalam hatinya, ya oh kenapa kok bisa sampai seperti ini, kenapa ibuku dituduh jadi sundel bolong gitu kan. Jadi dia sedih gitu, sampai dia ini nggak mau berangkat ke sekolah saking banyaknya masyarakat yang meneror gitu. Untungnya ada salah satu orang kiai yang punya pesantren di sekitar situ, yang dia juga punya panti asuhan. Dia itu menghampiri Novi dan mengajak Novi untuk tinggal di rumahnya. Selain itu memang kiai ini memang juga punya beberapa anak yatim yang dipelihara di situ. Jadi hari itu Novi menjadi anak angkat kiai ini. Jadi selain itu untuk melindungi psikologis Novi yang dituduh ibunya sundel bolong itu. Nah, pada saat Novi ikut kiai ini tinggal di rumah kiai itu, warga ini masih belum selesai menuduh ibunya Novi sebagai hantu sundel bolong. Beberapa warga juga katanya dihantui hantu sundel bolong ini. Jadi perempuan dengan pakai daster putih berdiri menggendong anak bayi dengan kondisi perut yang agak bolong, terluka gitu, bekas persalinan. Ada salah satu orang yang biasa mata pencariannya itu sebagai pencari kodok, berangkat jam 9 malam, pulang jam 2 pagi itu. Biasa dia masuk hutan dan ke sawah-sawah gitu. Nah, saat perjalanan di tengah sawah itu dia ketemu dengan sosok perempuan yang memakai daster putih dengan menggendong bayi dan kondisi bayi disusui di tengah hutan itu. Karena orang ini tidak tahu menahu tentang hantu sundel bolong ini, akhirnya orang ini menghampiri, "Bu, kok anaknya kok dibiarkan tengah malam gini, apa nggak kedinginan? Saya antarkan pulang yuk." Nah, ibu ini hanya diem aja sambil nyusui anaknya gitu. Anaknya digendong gitu, diayun-ayun. Nah, bapak ini tadi pertanyaan lagi, "Bu, ayo Bu, saya antarkan pulang, nanti sampai di sini kesasar loh. Ini sudah malam sekali soalnya." Nah, tetap ibu yang gendong bayi ini nggak menggubris sama sekali. Akhirnya si bapak yang pencari kodok ini berpikir, wah mungkin ini orang punya masalah, orang stres gitu. Akhirnya ditinggal. Saat perjalanan menjauh dari ibu ini, tiba-tiba sosok ibu yang menggendong bayi ini ketawa gitu. Jadi dia noleh sambil ketakutan lari, terprosok ke sawah-sawah itu, dia lari. Terus malah semakin berita yang menyebar bahwa ada sundel bolong yang meneror desa ini gitu. Nah, semakin pandangan orang desa pada si Novi ini semakin buruk gitu loh. Oh, itu anjir anaknya sundel bolong itu. Ayo, sampai beberapa warga ini menyuruh Novi itu untuk mengungsi dari rumah itu, untuk pergi. Kamu nggak usah tinggal di sini, kamu yang bikin apes keluargamu. Itu sekarang lihat sundel bolong, ibumu jadi sundel bolong, gantui warga desa gitu. Nah, dia semakin nangis, semakin sedih gitu kan. Sampai warga desa ini berembuk untuk gimana caranya menyingkirkan sosok sundel bolong ini. Ya, akhirnya warga berembuk, dan warga saat itu memang mempercayakan hal itu pada satu paranormal gitu. Ada salah satu paranormal, orang pinter istilahnya di situ, yang dia berkata, ini caranya harus diambil batu nisannya. Batu nisannya diambil dan harus dilarung ke sungai yang mengalir gitu, supaya hantu ini nggak menghantui lagi gitu. Nah, akhirnya warga sepakat. Ditunggu hari di mana ibunya dimakamkan itu, warga-warga berbondong ke makam itu. Akhirnya batu nisan itu dicabut, dilarung ke sungai yang deras alirannya gitu. Dan di batu nisan dilempar. Besok harinya, ketika malam hari, ternyata masih ada gangguan seperti itu. Ada tukang nasi goreng yang jualan di sekitar situ juga mengaku pernah didatangi sosok perempuan yang menggendong bayi, dan dia pesan nasi goreng. Ternyata dia dibayar dengan uang dari daun. Nah, teror ini belum selesai. Dan Novi merasa semakin tersudut gitu. Dia ngerasa semakin hancur hidupnya ketika banyak orang yang menuduh ibunya adalah sundel bolong gitu loh. Nah, ketika itu sang kiai ini memutuskan untuk, sudah Novi, kamu pergi aja dari desa ini. Kamu tidak bisa terus-terusan tinggal di desa ini. Kamu ikut saudaraku yang dia punya warung Tegal di Jakarta.
kamu ikut ke sana, kamu belajar, kamu ikutilah. Yang penting kamu tidak tinggal di sini gitu. Nah, pada saat itu Novi ingat, Pak Kiai, saya ingat pesan ibu saya kalau ibu saya ingin bangun musola. Saya sudah ikhlas kalau rumah saya yang kosong itu tidak ada yang nempati, dirobohkan. Saya ikhlas untuk diwakafkan sebagai musola desa gitu. Nah, niat baik Novi ini disambut oleh Pak Kiai, dan akhirnya pembangunan musola ini diambil dari uang hasil kerja ibunya selama beberapa tahun itu. Dibangunlah musola di sekitar situ, sampai hari ini musola itu berdiri. Dan pergilah Novi ke Jakarta untuk belajar tentang dagang dan lain-lain. Akhirnya dia kenal dengan orang-orang di sana, dan dia dikenalkan oleh salah satu orang pengusaha butik, dan dia juga belajar cara manajemen dan cara mengelola butik, dan pada akhirnya sampai hari ini alhamdulillah si Novi ini sudah punya satu buah butik dan dia sukses di Jakarta. Sayangnya sampai hari ini warga desanya di salah satu desa di Salatiga itu masih memandang buruk sosok Novi ini. Jadi ketika ada keinginan menjelang hari raya dia pulang ingin nyekar ke makam ibunya itu, warga desa masih belum mau menerima. Kalaupun menerima itu warga desa selalu mencemooh dan masih banyak cibiran-cibiran bahwa anak sundel bolong, kamu anak sundel bolong gitu. Nah, ini yang membuat Novi sedih sekali, yang padahal dia yakin bahwa itu bukan ibunya gitu. Hantu yang menghantui warga itu bukan ibunya. Ini yang membuat dia sedih sampai hari ini, meskipun kisah ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi image itu masih melekat pada diri Novi dan ibunya. Harapan dia adalah supaya warga desa di sana ini sudah mengakhirilah hoax semacam ini. Bahwa hari ini juga saya juga berpesan, kenapa ketika ada sosok sundel bolong yang menghantui desa ini, warga jadi semakin menghujat satu sama lain, akhirnya berpikiran buruk, berprasangka buruk pada satu sama lain, pada manusia. Ya inilah memang goalnya dari jin kafir itu. Goal mereka atau tujuan mereka ini adalah menghasut manusia, menciptakan fitnah satu sama lain supaya manusia saling bentrok. Mereka tidak sadar akan hal itu. Dan kenapa hal semacam ini dipercaya bahwa ini adalah arwah gentayangan? Enggak sama sekali. Karena orang yang sudah meninggal sudah ada tempatnya sendiri di alam barzah, dan dia tidak akan mungkin bisa menghantui manusia. Kalaupun itu ada yang menghantui, bahwa itu adalah jin kafir yang memang sukanya menghasut manusia dan menciptakan fitnah. Jadi untuk siapapun yang sampai hari ini di salah satu desa di Salatiga yang sampai hari ini meyakini bahwa sundel bolong itu adalah ibunya Novi, tersesatlah kalian. Itu adalah fitnah terbesar untuk saudara kita Novi, bahwa itu akan ada pertanggungjawabannya besok di akhirat. Maka bagi siapapun yang hari ini masih berpikiran bahwa sundel bolong yang menghantui kalian di desa kalian itu adalah arwah gentayangan dari ibunya Novi, siap-siap, pertanggungjawaban kalian ada di akhirat. Dan itu sebuah fitnah yang sangat besar sekali gitu. Dari kisah ini kita belajar bahwa seorang ibu, perjuangan seorang ibu itu sangat besar kepada anaknya. Semua di seluruh dunia ini sangat-sangat berjasa kepada seorang ibu. Itulah kenapa ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang kira-kira berjasa pada hidupku? Siapa yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Yang pertama adalah ibumu." Terus yang kedua siapa ya Rasulullah? Yang kedua adalah ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasulullah? Yang ketiga adalah ibumu, baru bapakmu. Pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa seorang ibu. Ini harus kita ingat benar bahwa dalam kisah ini ibunya Novi sudah sangat berjuang untuk kehidupan Novi sampai hari ini. Titip rindu untuk ibu. Ibu, entah apa yang harus aku ucapkan untukmu. Yang pasti saat ini aku sangat merindukanmu. Begitu sangat merindukanmu, Bu. Kepergianmu sangat menyisakan luka di hatiku. Sungguh tak pernah terlintas sedikit pun aku akan jalani hidup ini sendiri. Ibu, ini adalah
takdir antara aku dan dirimu ini adalah perpisahan yang tak pernah aku harapkan. Sungguh aku sangat menyayangimu, Bu. Akan selalu ada doa tulus dariku untukmu, Ibu. Wiwit pang wetan wus tanpa saloko unine kepodang nganti dong wengi kuwi ngutang kowe esok yen wis gedhe nalikane sesandingan karo kekasihmu kekaro sing ngadep ombak ing urip ojo lali marang ojo lali marang pang wetan manu epotan anakku sing manis copi jenangis sun kendong sun lalelo lelo ing pangwit wiwit pang wetan wus tanpa saloko unine kepodang nganti dong wengi kuwi ngutang kowe esok yen wis gedhe nalikane sesandingan karo kekasihmu kekaro sing ngadep ombak ing urip ojo lali marang ojo lali